Nahara itu khusus menyembelih unta. Nahara itu penyembelihan di dada sebelah atas ini, ya, yang dilakukan tanpa dijatuhkan dulu hewannya. Ini nahara itu nggak dijatuhkan dulu. Makanya unta ketika mau disembelih dia dalam berdirinya disembelih, ya, tidak dijatuhkan. Kalau Anda jatuhkan dulu, itu berubah kalimatnya dari nahara menjadi dzabaha. Dzabaha. Yazbah. Ya. Makanya kambing, kerbau, ya, sapi dan sejenisnya itu saat disembelih, sembelihannya menggunakan kata dzabaha. Idza dzabahtum fa ahsinudz dzabha. Kata Nabi, kalau Anda menyembelih, maka baguskan sembelihannya. Menggunakan dzabaha artinya jatuhkan, jaga dengan baik, tenangkan hewannya baru sembelih. Jatuhkan dulu, ya. Tapi kalau Anda gunakan tasydid, dzabaha, ya, awas hati-hati. Kalau dzabaha sekali sembelihan, ya, ditajamkan. Makanya kata Nabi, tajamkan itu pisaunya, di begitu Anda sembelih sekali, ya, sekali sembelihan, selesai. Nanti ada tekniknya itu, ya, ada tekniknya, ya. Tapi kalau Anda berkali-kali begini misalnya, itu pakai tasydid, dzabaha, dzabaha, yudzabbihu, ya. Kenapa saya terangkan ini? Saya akan ingin sekali tekankan kekejaman Fir'aun yang tak terkira itu. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 49. Ya, posisi paling kiri sebelah atas itu. Ya. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab. Kemudian yudzabbihu pakai tasydid. Pakai tasydid. Ya. Kata Allah, dan ingatlah, jadikan pelajaran ketika kami menyelamatkan kaumnya Musa dari kekejaman Fir'aun. Saking kejamnya melakukan tindakan penyiksaan paling kejam, kata Allah, paling kejam. Di kalau ada azab siksaan, yang paling buruk tuh Firaun. Yang paling buruk Firaun. Apa yang dilakukan ketika mendengar informasi ada seorang bayi yang akan terlahir dari rahim seorang perempuan, nanti saat dewasa menghancurkan keluarga Anda, kata dukunnya, kata Firaun, cari tahu, dampingi setiap perempuan yang tengah mengandung dengan algojo, perhatikan sampai keluarnya. Kalau laki-laki langsung eksekusi. Kalau perempuan, biarkan dia hidup. Apa yang terjadi? Allahu Akbar. Dilihat, perempuan bebas. Begitu laki-laki baru keluar, masih merah. Ya, di rahim ibunya baru keluar, masih merah. Kelihatan laki-laki, saking bencinya, diambil, ingat, yudzabbihu. Artinya dijatuhkan dulu. Jatuhkan ke bawah. Yudzabbihu. Digorok jadi-jadinya. Di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Dahsyatnya luar biasa itu. Makanya disebut su'al adzab. Saya terangkan dengan menggunakan dzabaha dan dzabaha. Saking kejinya. Tapi sekeji-kejinya Firaun ditungguin dulu sampai lahir. Oh, perempuan bebas, laki-laki eksekusi. Manusia sekarang Allahu Akbar, bahkan sebelum lahir sudah mengeksekusi. Dan tidak peduli apakah yang lahir laki-laki atau perempuan. Ya. Dan lebih jahat, dimasukkan ke toilet, tiba-tiba keluar saja, ditutup, brang, selesai. Ya. Karena itu orang-orang seperti itu Allah cabut pahala dan kasih sayangnya. Bukankah setiap seorang ibu merasakan sakit ada pahalanya? Ya. Bukankah setiap ibu melahirkan ada rasa sakit ada pahalanya di situ? Ya. Ada rahmat di situ. Bukankah ada kasih sayang? Ketika sakitnya bayi jadi hadirkan dalam dirinya, itu ada ketenangan kan? Setengah sakitnya hilang ya? Setengah sakitnya hilang. Tapi pada perempuan-perempuan yang bermaksiat, itu dicabut oleh Allah nilai itu. Tidak ada pahalanya. Makanya seorang perempuan yang mengandung tanpa pernah melakukan hubungan yang benar, itu tidak sulit membayangkan, sulit. Biasanya dia akan tahan rasa sakitnya, seakan-akan nggak ada sakit, normal biasa, supaya pahala dicabut oleh Allah. Dia tidak punya rasa itu. Makanya mudah melahirkannya, ke toilet keluar. Ya, ada yang melahirkan di kamar A, ada yang di toilet, ada yang di macam-macam. Kenapa? Karena Allah tidak menginginkan dia mendapatkan pahala lebih. Ya, supaya dia turun, rahmatnya dicabut. Ya, makanya diberikan begitu saja, keluar di toilet, seakan-akan tidak punya rasa kasih, supaya bertambah dosanya itu. Kalau dia tidak bertobat dalam kehidupannya, maka bayi-bayi itu akan dihidupkan oleh Allah dan akan diminta pertanggungjawabannya. Perhatikan, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika bayi-bayi yang dieksekusi itu kemudian dibangkitkan oleh Allah, ditanya, kalian punya dosa apa sampai dieksekusi sebelum kalian tumbuh? Hati-hati, ya, hati-hati. Ada manusia-manusia lebih jahat dibandingkan dengan Firaun. Ya. Dan Firaun masih normal. Firaun saja yang paling kejam menikah dengan pasangannya perempuan. Ya. Ada manusia bukan Firaun nyari pasangan yang sama. Ada yang salah itu dalam hidupnya.